Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berdiri akhlak, gotong royong mandiri, kreatif dan berakhlak kritis. Belajar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam gebiar sekolah sehat dan sekolah anti perundungan di Kabupaten Asahan, saat ini dilaksanakan di UPTD SD Negeri 013840 Sealim Masa Sedadap, Asahan, Sumatera Utara. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan berakhlak kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, binaan global, gotong royong mandiri, kreatif bernalar kritis. Tak ada musuh, tak ada lawan, semua saling menyayangi. Tak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Tak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini dilaksanakan gebiar sekolah sehat dan sekolah anti perundungan di UPTD SD Negeri 013840 Sealim Masa Sedadap, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Hari ini dilaksanakan disebut namanya dengan punggahan menyambut bulan suci Ramadan 1445 Hijriah 2024 Masehi. Dari Kladang, Kita Rosa Kladang, wakilnya Azabana. Amin. Ya. Lanjut pakai jangan di. Nah, jangan bangkit dulu.
nanti dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Saat ini kata wabarakatuh. sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah UPTD SD Negeri 01 3840 Seali Masa, Kecamatan Sidadap, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Alhamdulillah Dalam kegiatan Gebiar Sekolah Sehat dan Sekolah Anti Perundungan serta menyambut bulan suci Ramadan, yaitu punggahan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Karena pada sampai saat ini dan detik ini juga kita masih dalam keadaan sehat, kemudian menerima cucuran nikmat yang sangat banyak sekali. Di antaranya nikmat kesehatan, kesempatan, kehadiran, serta nikmat-nikmat lainnya, sehingga kita dapat berkumpul di halaman sekolah yang kita cintai ini. Seterusnya yang seakidah dengan saya, selawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Ruh Junjungan Umat Nabi besar Muhammad SAW. Dengan selalunya kita berselawat, kemudian melaksanakan perintah beliau, mencegah apa yang dilarangnya. Insya Allah kita tergolong sebagai umatnya dan diakui daripada beliau. Kelak kita akan mendapat syafaat ataupun. Hadir juga dalam kegiatan ini Bapak Korwil Dinas Pendidikan Kecamatan Sidadap, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Juga Bapak Ketua Komite PTD SD Negeri 01 3840 Seali Masa, Sidadap, Asahan, Sumut. Seterusnya yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru baik dari SD Negeri 013840 maupun dari TK. Nah, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dan pertama-tama kita mengucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala hingga kita bisa melaksanakan punggahan bersama ya di SD 013840 Seali Masa. Bagi anak-anak ya, dengarkan, duduk yang bagus, dan selanjutnya marilah kita sama-sama berselawat kehadiran Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Ketua Komite SDN 013840 Seali Masa, dan yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah 013840 Seali Masa, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru di SD 013840 Seali Masa, dan salam hormat saya kepada Abangda Lubis. Untuk itu marilah kita bersama-sama ya menyukseskan pendidikan di Kecamatan Sidadap ini dengan berdasarkan asahan yang religius dan berkarakter. Untuk itu marilah kita sama-sama menjaga perundungan, menjaga bully. Jangan sampai ada kejadian bully di kecamatan kita, di sekolah kita. Jadi anak-anak nggak boleh mengejek kawannya, nggak boleh menghina kawannya ya. Kita jaga ya, jaga silaturahmi. Apalagi di bulan Ramadan yang akan datang ini ya. Anak adik-adik menjalankan puasa, jadi tidak boleh saling mengejek, harus saling menghormati. Dan untuk selanjutnya untuk Bapak Ibu Guru ya, kita perhatikanlah anak-anak kita jaga anak-anak kita ya, jangan sampai ada yang sakit
Jangan sampai ada yang kurang gizi ya kita perhatikan, karena dari Dinas Kesehatan pun dianjurkan sebagai guru kita menjaga perundungan, menjaga kesehatan anak, menjaga ketertiban dan kebersihan di sekolah kita. Nah, untuk itu marilah kita jaga bersama-sama. Dalam rangka sosialisasi school bullying atau bully di sekolah dan stop anti bullying. Oke? Dan tak lupa pula salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Semoga dengan memperbanyak salawat kepadanya kita termasuk umat yang mendapat syafaat di hari kemudian kelak. Amin ya robbal alamin. Pertama yang terhormat Bapak Korwil Kecamatan Saidadap, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah UPTD SDN 013840 Syekh Alim Hasan. Selanjutnya Ketua Komite UPTD SDN 013840 Syekh Alim Hasan dan Bapak Ibu guru semua serta anak-anak yang kami sayangi. Oke, langsung saja ya, sebelum Ibu mulai materi tentang bullying ini. Apa kabar anak Bu guru semuanya? Tetap semangat. Oke, alhamdulillah. Oke, sekali lagi ya, sesuai dengan yang di lapangan tadi. Coba Ibu coba ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi, pagi, pagi. Semoga semangat ya semuanya didengarkan tentang materi hari ini. Yang pertama, diperhatikan ya nak, tolong berdasarkan untuk pengantarnya berdasarkan penelitian di luar negeri, 40 sampai 80% anak usia sekolah mengalami bullying. 10 sampai 15% kemungkinan adalah korban atau pelaku. 60% siswa SD dan SMP menyatakan bahwa bullying merupakan sesuatu masalah besar yang mempengaruhi kehidupan mereka dan menyatakan sering khawatir menjadi korban kekerasan dan pelecehan di sekolah dibandingkan ketika mereka menuju sekolah atau pulang sekolah. Oke, berdasarkan penelitian di Indonesia, 31,8% bullying, 77,3% bullying nonverbal, 40,1% bullying verbal, 36,1% bullying fisik. Oke, nanti akan dijelaskan apa itu bullying nonverbal, bullying verbal, dan bullying fisik. Penelitian tahun 2008 terhadap 150 pelajar SMP dan SMA di Jakarta, Yogyakarta, dan Surabaya, 67% mengaku di sekolah mereka pernah terjadi bullying. Pelakunya kakak kelas, teman, adik kelas, guru, kepala sekolah, hingga preman sekolah. Data Komnas Perlindungan Anak tahun 2009, 98 kasus kekerasan fisik, 108 kekerasan seksual, dan 176 kekerasan psikis. Oke, sekarang kita lanjut ke pengertiannya. Bullying adalah perilaku agresif dan negatif seseorang atau sekelompok orang secara berulang kali dengan menyalahgunakan ketidakseimbangan kekuatan untuk menyakiti korban secara fisik, mental, maupun seksual. Ancaman yang dilakukan sekali saja, tetapi jika membuat korbannya merasa ketakutan secara permanen, itu merupakan termasuk bullying. Oke, manifestasi bullying. Pertamanya, bentuk fisik, misalnya memukul, menampar, memalak, mendorong, mencubit,
mencakar, dan lain-lain. Banyak yang tindakan secara fisik yang biasanya dilakukan di sekolah yang merupakan bullying. Selanjutnya bentuk verbal, misalnya memaki, memfitnah, mengejek, mengancam. Ini maksudnya bentuk verbal ini adalah ucapan ya anak. Jadi itu tadi memaki, memfitnah, mengejek, dan mengancam. Selanjutnya bersifat psikologis. Ini misalnya mengintimidasi, mengucilkan, mengabaikan, mendiskriminasi. Jadi secara psikologis ini mungkin tidak langsung nampak ya nak, karena dia akan berjalan dalam proses yang lama ya. Karena dengan psikologis tadi contohnya mengintimidasi itu, maka akan bertahan dalam hati anak-anak itu, merasa terkucilkan dari dalam hatinya, tidak nampak secara asli ya, atau secara mata, kasat mata. Oke, selanjutnya. Oke, konsekuensi bullying. Biasanya anak muda yang menjadi korban memiliki kecenderungan lebih besar untuk bunuh diri, depresi, trauma, dan penyalahgunaan obat. Jadi itu tadi secara psikologis ya. Kemungkinan dengan adanya bullying itu, anak-anak akan merasa tertekan hatinya, sehingga ada kesempatan atau niat dalam hati untuk melakukan bunuh diri. Selanjutnya, anak bayi yang menjadi pelaku atau korban cenderung mengembangkan sifat bermusuhan dibanding dengan anak lain yang cenderung menunjukkan gejala diabetes dan serangan di masa depannya. Jadi, anak bayi yang menjadi pelaku atau korban biasanya dia kan baik, tetapi gara-gara ada bullying ini dia menjadi bersikap negatif dan cenderung menanam permusuhan ke orang yang melakukan bullying atau ke pelaku bullying. Menjadikan anak lebih asertif, jadikanlah anak didik pribadi yang memiliki rasa percaya diri, konsep diri yang positif, merangsang kemampuan, stop sepul-pulin. Apa kira-kira artinya ini? Ada yang tahu? Stop nak kekerasan atau intimidasi di sekolah. Itu semua di stop. Jadi kalau bapak tanya kalian nak, apa tadi arti bullying verbal? Apa artinya? Nah, ini hampir sama nak sama kalimat. Ada kalimat verbal kan? Apa artinya kalimat verbal? Kalimat yang ngomong secara lisan langsung. Satu lagi kalimat apa? Kalimat non verbal, yaitu dia tidak menggunakan kalimat tapi menggunakan bahasa isyarat. Nah, begitu juga ini. Kalau verbal rata-rata dia bersifat lisan, tapi kalau non verbal rata-rata dia bersifat fisik. Itu non verbal ya. Nah, yang harus kalian pahami. Bersifat psikologis, mengintimidasi, mengucilkan, mengabaikan, mendiskriminasi. Next terus. Habis. Nah itu nak ya. Bapak kira apa yang sudah diterangkan oleh narasumber tadi itu sama-sama dapat kita laksanakan di sekolah ini. Mana yang baik kita ambil, mana yang buruk kita buang. Nah, ya. Kemudian selalu berkaitan salam kehadiran Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Kiranya kita mendapatkan syafaat di kemudian hari. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Oke. Saya lebih suka yang keren-keren daripada yang diam-diam. Karena yang diam-diam itu sesuai dengan penjelasan tadi udah ada tanda-tanda bullying di situ. Tapi kalau yang suaranya keras saya suka. Suka kali saya. Karena saya tahu mana yang saya masukkan kemana, mana saya masukkan ke sini. Perlu kami sampaikan sekarang, desa Seelim Hasa kita ini, ingat, dipercaya oleh Kabupaten Pasar
Asahan sebagai perwakilan Asahan di Provinsi Sumatera Utara terkait PAR. Apa itu PAR? Pola asuh anak dan remaja. Sekarang TK jadi utusan untuk perlombaan PAR. Besok SD negeri. Dari persoalan ini sekarang, kenapa dinilai orang? Karena penuh penilaian gitu. Besok kami tidak ingin lagi anak-anak kami dengar, kami mendengar, mohon maaf, tak tahu lagi nama sekolah. Ada pula nanti membilang SD mana? SD Impres. Asal ditanya orang sekolah mana, nak? SD Impres. Jadi sekolah kita sudah punya nama. Jadi sekolah ini rumah kalian semua, rumah anak-anak kami semua. Bapak kepala sekolah, ibu guru itu orang tua kalian semua. Jadi kalau ada aturan di sekolah ini aturan cinta kasih, saling asuh, saling menyayangi antara kawan dengan kawan. Oleh sebab itu, konter yang pertama adalah keluarga di rumah. Ayah ibu, berilah contoh kepada anak kita tuh etika moral yang baik. Jangan karena gara-gara rupiah kita melupakan etika. Jangan karena gara-gara mau jadi orang kita melupakan etika. Apa etika? Kalau nggak mau jadi, nggak nyogok, nggak bisa jadi Pak Syariah, nggak usah jadi apa-apa ketimbang nyogok. Itu etika kita. Jadi pemimpin kepala desa kalau nggak bagi duit nggak menang, jangan bagi duit, jangan pilih. Itu etika kita, tapi kita tidak mampu menutup itu karena kita bicara tentang perut. Hari ini kita bicara pemimpin karena perut. Nah, oleh sebab itu etika kita bina dari rumah. Anak-anak kami SD, Impres atau 01380 ini harus kita canangkan, jangan ada lagi bahasa-bahasa yang lain. Kita sudah punya paket. Tahun depan kita dapat paket lagi, insya Allah. Paket apa itu? Paket untuk ketertiban belajar anak-anak. Nah, oleh sebab itu berhentilah mencagil kawan-kawan. Karena kalau sudah ilmunya pesek, mau dimancungkan pun nggak bisa. Jangan dibilang pesek. Karena sekolah yang paling penting prestasi. Mancung pun hidup kita macam Pinocchio, tapi kalau di rapotnya masih merah terus, tidak laku. Tapi pesek pun hidung kita, tapi nilai rata-rata di rapot kita tinggi, itu yang menjadi kebanggaan bagi kita. Kalau mau tepuk tangan jangan tanggung-tanggung, tepuk tangan sekalian lah. Kalau tanggung tuh jadi orang ngapain? Nah, jadi besok kita sudah inventarisir ini ya, tamatan 01340. Kita sudah inventarisir. Siapa yang jadi polisi? Bukan sekarang. Yang udah jadi polisi tamatan sekolah ini kita inventarisir. Yang jadi kepala desa kita inventarisir. Yang jadi petugas bank kita catat. Karena mau kita kumpulkan nanti di Sawal hari raya, mereka itu sebagai motivasi anak-anak kami supaya tahu bahwa tamatan sekolah ini bisa jadi polisi, bisa jadi kepala desa. Gitu. Salah satu yang akan kita hadirkan dekat-dekat saja, ini APBD desa, yaitu saudara kita Muhammad Arifin. Beliaulah tamatan pertama sekolah ini, kepala desa. Itu dia. Jadi ada prinsipnya, maka saya bilang sekolah itu jangan tamat. Tidak. Sekolah itu harus punya aturan, punya setambuk pendidikan. Siapa sebenarnya tamatan pertama 01340 yang dulu Impres namanya? Sampai sekarang bungkuk tak dapat. Saya sudah dapat orangnya. Nah, jadi saya lihat aja itu. Ada lagi yang kaya dari Penggalangan, Dusun 5. Orang kaya, tentara, ada Dusun 5 dan sudah WA sama saya. Pak masih ketua komite, masih
Saya insya Allah apa Pak nanti Pak, tahun baru ini, hari raya ini saya pulang kampung. Pulang kau, pakai baju loreng kau, pakai bahu di tangan di bahumu itu, supaya kau bisa salamin anak-anak itu bahwa kau berhasil dari sini. Itu. Astagfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afad wa ta'lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tubalighuna biha ahsal hayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka sami'un qaribun mujibul ahwati wa ya qadiyal hajat ya mujibas sa'ilina ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, pada hari ini kami mengharap ridho-Mu ya Allah. Dengan kekuatan negara kesatuan Republik Indonesia kami bersama, baik dengan berbagai macam agama, suku dan bangsa yang ada di ruangan ini ya Allah. Tuhan yang Maha Esa, kabulkanlah segala permohonan kami ya Allah. Dari segala kekurangan yang kami miliki, dari segala kelemahan yang kami punya ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, berikanlah kami kekuatan yang luar biasa dari-Mu ya Allah, sehingga kami bisa meneruskan cita-cita kami, meneruskan titipan-Mu ya Allah, putra-putri terbaik di sekolah ini ya Rahman, ya Rahim, ya Rabbal Alamin. Tuhan yang Maha Esa, ya Allah, berikanlah kekuatan kepada pemimpin-pemimpin kami, Bapak UPTD kami ya Allah, kepala sekolah dan guru-guru kami, dan orang-orang baik di sekitar sekolah ini ya Allah, agar dapat menyelamatkan generasi titipan-Mu ya Rahman. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kedekatan kepada kami orang-orang yang kaya dan baik hatinya, untuk membantu proses pendidikan ini ya Allah. Tak dapat kami membantu menyelesaikan persoalan ini hanya karena kami sendiri ya Rahman. Tanpa dengan kekuasaan Tuhan yang Maha Esa, kabulkan hajat dan pinta kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin.